Pengolahan limbah kotoran sapi menjadi energi gas non-fosil, pupuk organik, dan pakan amoniasi fermentasi jerami padi atau amofer dalam upaya meningkatkan pendapatan petani peternak di Desa Batu Kuta, Lombok Barat dilaksanakan oleh Universitas Nahdlatul Wathon Mataram melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat, program skema kemitraan masyarakat. Desa Batu Kuta dipilih menjadi desa mitra karena desa dengan luas wilayah 1,63 km persegi, berpenduduk mencapai 3.487 jiwa yang tersebar dalam 4 dusun dan 22 RT ini berpotensi besar di bidang peternakan, pertanian, perikanan, dan aneka usaha lainnya. Jumlah peternak sapi dan kambing di Desa Batu Kuta sebanyak 75 orang dengan jumlah sapi mencapai 339 ekor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dosen UNW Mataram yang diketuai Ibu Dr. Abiadul Fitriah dan tim dosen yang terdiri dari Ibu Ria Harmayani, Ibu Aisyah Jamili, Ibu Yuni Mariani, dan Ibu Nimade Andri Kartika. Mereka merupakan dosen dari Fakultas Peternakan dan Fakultas Pertanian UNW Mataram. Dengan adanya kegiatan ini, tim dosen berharap terjadi peningkatan keadaan pendapatan perekonomian bagi masyarakat di Desa Batu Kuta. Tahapan kegiatan meliputi survei lokasi, persiapan, sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan pembuatan kompos, amoniasi fermentasi jerami padi atau amofer, serta pembuatan instalasi energi gas non-fosil yang diikuti dengan BIMTEK pengoperasian dan perawatannya. Saya Abiadul Fitriah, Ketua Pelaksana PPM PKM. Kami dari Fakultas Peternakan dan Fakultas Pertanian UNW Mataram. Kegiatan ini telah dilaksanakan di Desa Batu Kuta, Lombok Barat dengan mitra KTT Wirasinga. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk membantu masyarakat di Desa Batu Kuta yang mengalami masalah perekonomian dan masalah kelangkaan bahan bakar gas. Kegiatan ini dapat kami katakan berjalan dengan lancar. Hal ini terbukti dengan instalasi biogas di 3 lokasi dan adanya pembuatan pupuk kompos serta adanya pembuatan pakan amofer yang siap dipasarkan. Kami berharap dengan adanya program ini terjadi peningkatan keadaan perekonomian masyarakat di Desa Batu Kuta. Bagi mahasiswa, kegiatan ini merupakan wadah sosialisasi kemasyarakatan, memperluas jaringan, dan sebagai media pembelajaran serta penerapan keilmuan yang telah diperoleh di bangku kuliah. Kami sebagai mahasiswa sangat antusias mengikuti pengabdian ini. Pada kegiatan ini kami diajarkan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dan juga bagaimana mengolah potensi lokal yang ada di desa. Di Batu Kuta kami diajarkan bagaimana mengolah limbah kotoran sapi menjadi biogas non fosil dan juga
amofer jerami, dan kompos bernutrisi tinggi. Pelaksanaan program ini juga diikuti oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok Tani Ternak Wirasinge yang diketuai oleh Bapak Edi Ansori. Nama saya Edi Ansori, Ketua Kelompok Tani Wirasinge yang bermitra dengan Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan energi biogas, pupuk kompos, serta pakan amofer yang dimanfaatkan dan siap dipasarkan. Dengan harapan, program ini berhasil menyelesaikan permasalahan limbah kotoran ternak di masyarakat. Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari proses fermentasi limbah organik oleh mikroba dalam keadaan anaerob. Dengan memanfaatkan biogas, dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan minyak tanah dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selain sebagai sumber energi, biogas juga menghasilkan limbah yang dapat digunakan sebagai pupuk. Saya sebagai anggota kelompok Tani Ternak Wirasinge yang bermitra dengan UNW Mataram, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk saya dan anggota kelompok lainnya karena dapat memanfaatkan kotoran sapi hingga menjadi biogas sehingga dapat menghemat pengeluaran untuk pembelian minyak tanah dan gas LPG yang semakin langka dan mahal. Yang pertama dilakukan adalah menentukan lokasi yang sebaiknya dekat dengan kandang. Selanjutnya membuat digester. Digester yang dibuat ini adalah model permanen dengan kapasitas 2 meter kubik dan 4 meter kubik. Proses pengisian biogas yaitu mengambil kotoran sapi dari kandang, lalu menampungnya di bak penampungan sementara, kemudian mencampurkan kotoran sapi dan air secara merata dengan perbandingan 1:1, sambil terus diaduk merata agar tercampur sempurna. Setelah itu, mengalirkan campuran kotoran sapi dan air ke dalam digester melalui lubang pemasukan. Pada pengisian pertama, dibutuhkan campuran kotoran sapi dan air yang lebih banyak sampai digester penuh. Setelah itu, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi selama 14 hari. Gas yang dihasilkan dapat dilihat dan dikontrol pada manometer yang telah dipasang pada pipa instalasi biogas yang telah tersambung ke kompor. Manometernya kita lihat nih, udah terisi. Jadi kita tinggal buka yang ini, terus kita nyalakan. Selain biogas, kegiatan lainnya yang dilaksanakan di KTT Wirasinge adalah pembuatan kompos. Seperti halnya pembuatan biogas, pembuatan kompos juga memanfaatkan kotoran sapi yang melimpah dan mampu memberikan pendapatan tambahan untuk petani peternak di KTT Wirasinge. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kelompok kami karena kami dapat memanfaatkan limbah kotoran sapi menjadi kompos sehingga tidak mencemari lingkungan dan
dapat menjadi pendapatan tambahan untuk petani peternak. Kompos yang dibuat adalah kompos kualitas tinggi atau high grade yang memiliki kandungan unsur hara yang lengkap. Selain itu, mengandung jamur antagonis Trichoderma yang berperan sebagai fermentor. Jamur inilah yang berfungsi meningkatkan unsur hara makro dan mikro, memperbaiki struktur tanah, memudahkan pertumbuhan akar tanaman, menahan air, meningkatkan aktivitas biologis mikroorganisme tanah yang menguntungkan, dan meningkatkan pH pada tanah. Adapun langkah-langkah membuat kompos yaitu dimulai dengan mempersiapkan alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan, kotoran sapi setengah kering 300 kg, serbuk gergaji 15 kg, abu sekam 30 kg, kapur 10 kg, dan fermentor jamur Trichoderma sp, dan tambahan molasses yang sudah dicairkan secukupnya. Sedangkan alat yang digunakan berupa cangkul, sekop, sarung tangan, masker, sepatu boot, terpal, dan sprayer. Tahapan pembuatan kompos diawali dengan mencampurkan semua bahan sesuai ukuran, lalu diaduk dan diratakan dengan ketebalan sekitar 20 cm. Setiap lapisan dilakukan penyemprotan cairan fermentor, dan dalam proses pengomposan dilakukan pengadukan setiap pekan, dan dilakukan penutupan kembali dengan terpal. Kegiatan pengomposan dilakukan hingga 30 hari. Tanda kompos sudah jadi diantaranya media sudah halus, berwarna hitam, tidak berbau, dan suhunya sudah menurun. Cara pengaplikasian kompos ini yaitu dengan cara ditaburkan sekitar 200 kg per are. Manfaat yang diperoleh ketika mengaplikasikan kompos ini bagi tanaman akan mengurangi ketergantungan pemakaian pupuk kimia, meningkatkan ketersediaan unsur hara, menghasilkan produk pertanian yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. Jerami amoniasi fermentasi atau amofer adalah salah satu olahan jerami dengan penambahan urea dan mikroorganisme sebagai pakan sapi. Manfaat jerami amofer adalah dapat meningkatkan kualitas pakan dan daya cerna, terutama ternak ruminansia. Selain itu, cara ini sangat tepat karena mudah dilakukan, murah, dan ramah lingkungan. Dapat mengefektifkan waktu dan mengefisienkan pemberian pakan karena dapat disimpan lama sebagai persediaan. Dapat mengawetkan jerami hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Cara pembuatan jerami amofer adalah jerami ditimbang sesuai dengan jumlah yang akan dibuat, lalu dipotong sekitar 5 hingga 10 cm. Penggunaan urea maksimal 6% dari jumlah jerami. Molasses, probiotik, dan urea lalu dilarutkan dengan air secukupnya. Jerami yang sudah dipotong dijejerkan dan disebar di atas alas terpal, lalu disemprotkan dengan larutan urea secara merata, diaduk dan dimasukkan ke kantong plastik dengan cara ditekan agar kedap udara. Kemudian difermentasikan selama 21 hari. Setelah itu dikeluarkan dari plastik dan dikering anginkan selama 1 hingga 2 jam. Jerami amoniasi yang baik ditandai dengan bau amoniak yang menyengat dan tekstur jerami yang lebih halus. Pemberian jerami amofer dapat diberikan sebagai pakan tunggal,
juga dikombinasikan dengan rumput dan konsentrat. Pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Nahdlatul Ulama Mataram sangat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan kami, karena memudahkan dalam penyediaan pakan dan pemberian pakan jerami bernutrisi. Yang paling penting adalah jerami yang melimpah di desa kami dapat dimanfaatkan, tidak dibakar dan dibuang lagi, tetapi dimanfaatkan sehingga menjadi pakan sapi. Selain itu, penjualan jerami amoniasi ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan untuk kami. Indikator capaian hasil kegiatan yang telah dicapai adalah pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas. Ada 3 instalasi yang berhasil dibuat. 1 instalasi berkapasitas 4 meter kubik, 2 lainnya berkapasitas 2 meter kubik. Kapasitas biogas saya sekitar 2 kubik dan saya isi sekitar 20 argo. Tiap hari setelah panutu boleh 2 hari 1 kali. Tinggal nunggu hasilnya aja. Pembuatan kompos dari kotoran sapi yang awalnya tersendat mampu dibangkitkan kembali dengan membuat kompos kapasitas 1000 kg per tahun. Serta jerami yang dibakar dan dibuang kini telah berhasil menjadi pakan sapi. Pendampingan akan terus dilakukan oleh tim pelaksana dengan terus memberikan supervisi agar produk bisa sukses dan eksis di pasar, terus berkembang dan terjadi peningkatan pendapatan dan perbaikan ekonomi kelompok tani ternak Wiresinge. Kami berharap kepada Universitas Nahdlatul Ulama Mataram terus melakukan pendampingan untuk mencapai tujuan bersama. Hasil kegiatan telah diterbitkan dalam bentuk jurnal terakreditasi Sinta, yaitu Jurnal Selaparang dan Jurnal AgriScience, serta telah dipublis di berbagai media massa, salah satunya koran Lombok Pos. Kegiatan ini mampu memberikan motivasi kepada kelompok kami dalam memanfaatkan limbah kotoran ternak sapi menjadi biogas dan pupuk kompos. Semoga program-program seperti ini berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang. Dan dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Kemendikbud Ristek yang telah mendanai sepenuhnya kegiatan ini. Dan kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan.